Socrates, filsuf etis yang mengubah pemikiran Barat. Socrates, 469 sampai dengan 399 sebelum Masehi, adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah filsafat Barat. Ia dianggap sebagai bapak filsafat etika dan pencetus metode pemikiran yang menekankan dialog, refleksi diri, dan pencarian kebenaran. Meskipun Socrates tidak pernah menulis apapun, ide-idenya direkam oleh murid-muridnya, terutama Plato, dan telah menjadi landasan bagi pemikiran filosofis hingga saat ini. Kehidupan Socrates. Socrates lahir di Athena, Yunani, sekitar tahun 470 sebelum Masehi, dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di sana. Ia bukan berasal dari kalangan aristokrat, melainkan dari keluarga kelas menengah. Ayahnya, Sophroniscus, adalah seorang pemahat, dan ibunya, Haenarete, adalah bidan. Pengaruh dari pekerjaan orang tuanya ini muncul dalam filosofi Socrates, yang menyebut dirinya sebagai bidan, pemikiran, membantu orang lain, melahirkan gagasan mereka melalui dialog. Socrates menjalani hidup sederhana dan mengabdikan dirinya untuk pendidikan moral dan intelektual warga Athena. Ia terkenal sering berbincang di pasar dan tempat umum, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit kepada siapa saja yang ditemuinya. Filosofinya bukan hanya sebuah teori intelektual, melainkan cara hidup yang nyata. Metode Socrates. Kontribusi paling penting Socrates dalam filsafat adalah metode dialektikanya, yang kemudian dikenal sebagai metode Socrates. Metode ini melibatkan proses bertanya-jawab yang bertujuan menggali kebenaran atau membongkar asumsi yang salah. Dalam metode ini, Socrates akan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada lawan bicaranya untuk menguji kepercayaan mereka dan mendorong mereka berpikir lebih kritis. Dialog-dialog Socrates biasanya berfokus pada konsep-konsep moral seperti kebajikan, keadilan, keberanian, dan kebahagiaan. Socrates seringkali memulai dengan bertanya apa yang dianggap orang lain sebagai definisi dari kebajikan, misalnya, dan melalui diskusi yang mendalam, ia mengungkapkan ketidakkonsistenan atau kekurangan dalam definisi tersebut. Tujuan dari metode ini bukan untuk mengajar dalam pengertian tradisional, melainkan untuk menuntun individu dalam menemukan kebenaran melalui refleksi diri. Ignorantia Socratis atau ketidaktahuan Socrates adalah salah satu konsep kunci dari pendekatan ini. Socrates terkenal karena mengatakan bahwa, "Aku hanya tahu satu hal, yaitu aku tidak tahu apa-apa." Pernyataan ini mencerminkan sikap kerendahan hati filosofis yang mendorong pencarian tanpa henti akan pengetahuan dan kebajikan. Filsafat etis Socrates. Salah satu fokus utama filsafat Socrates adalah etika, terutama apa yang membuat seseorang menjadi baik atau berbuat baik. Socrates percaya bahwa kebajikan adalah pengetahuan, dan seseorang yang benar-benar tahu apa yang baik akan bertindak sesuai dengan pengetahuan itu. Dengan kata lain, kejahatan atau perilaku tidak etis terjadi karena ketidaktahuan. Socrates juga memperkenalkan konsep bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai melalui hidup yang baik dan bermoral. Bagi Socrates, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dijalani dengan mencari kebenaran, kebijaksanaan, dan kebajikan.
Hal ini sering dikaitkan dengan ungkapan terkenalnya, hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Bagi Socrates, penting untuk terus-menerus memeriksa motif, keyakinan, dan tindakan kita, karena itulah jalan menuju kehidupan yang benar. Selain itu, Socrates juga berpendapat bahwa keadilan, seperti kebajikan lainnya, bukanlah sekadar sifat eksternal, melainkan kualitas batin. Seseorang yang adil akan merasa damai dan harmonis dengan dirinya sendiri, sementara ketidakadilan menghasilkan ketidakseimbangan dan ketidakbahagiaan. Dengan demikian, Socrates menekankan bahwa menjadi orang yang adil dan baik tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga bagi individu itu sendiri. Pengadilan dan kematian Socrates. Socrates dihukum mati oleh pengadilan Athena pada tahun 399 sebelum Masehi atas tuduhan merusak moral generasi muda dan tidak menghormati dewa-dewa kota. Pengadilannya terkenal dan tercatat dalam karya Plato, khususnya dalam dialog Apologia. Selama pengadilan, Socrates tetap teguh pada prinsip-prinsipnya. Ia menolak untuk membela dirinya dengan cara yang biasa dilakukan dalam sidang-sidang, yaitu merendahkan diri atau memohon belas kasihan. Dalam pembelaannya, Socrates menyatakan bahwa ia hanyalah seorang yang mencari kebenaran dan tidak pernah berniat merusak moral siapapun. Dia juga menjelaskan bahwa misinya, yang konon berasal dari orakel Delphi, adalah untuk memeriksa hidup manusia dan membantu orang lain menjadi lebih bijaksana dan sadar akan ketidaktahuan mereka. Meskipun demikian, ia tetap dinyatakan bersalah dan dihukum mati dengan meminum racun dari tanaman hemlock. Momen ini menjadi simbol dari perlawanan terhadap ketidakadilan dan pengorbanan dalam mengejar kebenaran. Kematian Socrates meneguhkan warisannya sebagai martir untuk kebebasan berpikir dan integritas moral. Warisan Socrates. Pemikiran dan metode Socrates telah memberikan dampak besar pada sejarah filsafat Barat. Murid-muridnya, terutama Plato dan Aristoteles, melanjutkan gagasannya dan mengembangkan lebih jauh berbagai cabang filsafat seperti metafisika, epistemologi, dan etika. Dalam konteks modern, metode Socrates digunakan dalam banyak bidang, termasuk pendidikan, hukum, dan terapi. Diskusi kritis dan pertanyaan terbuka yang diilhami oleh Socrates telah menjadi cara yang efektif untuk membangkitkan pemikiran kreatif dan mendalam dalam berbagai disiplin ilmu. Kesetiaan Socrates pada kebenaran, bahkan di hadapan kematian, tetap menjadi teladan moral bagi para pemikir, aktivis, dan individu di seluruh dunia. Karyanya mengingatkan kita bahwa pencarian kebijaksanaan dan kebajikan adalah tujuan utama dari kehidupan manusia, dan keberanian untuk mempertanyakan serta menentang ketidakadilan adalah inti dari kebebasan intelektual dan moral. Socrates adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah filsafat, bukan hanya karena metode dialektikanya yang inovatif, tetapi juga karena filsafat etisnya yang menekankan bahwa kebajikan adalah pengetahuan dan kehidupan yang diperiksa adalah kehidupan yang layak dijalani. Warisannya terus menginspirasi pencarian kebenaran dan keadilan, baik dalam filsafat maupun dalam kehidupan sehari-hari.